Pelatih Timnas Indonesia U20 Nova Arianto berencana mempromosikan pemain Timnas Indonesia U17 ke Indonesia U20. Nova merupakan pelatih Indonesia U17 pada Februari 2024 hingga November 2025. Ia membawa Garuda Muda ke perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus lolos ke Piala Dunia U17 2025. Dengan pencapaian tersebut, Nova ingin mantan-mantan pemain binaannya di Indonesia U17 promosi ke Indonesia U20. Terlebih usia mereka tidak terpaut terlalu jauh. Kalau dengan perbedaan usia yang hanya 1 tahun, saya pikir nggak ada masalah dengan pemain-pemain dari Timnas U17 dari Piala Dunia kemarin untuk naik, kata Nova. Dalam waktu dekat, Nova akan memanggil pemain ex Piala Dunia U17 2025 ke latihan terpusat. Baru-baru ini, pelatih 47 tahun itu menggelar TC gelombang pertama. Saat ini, Nova mengantongi 20 nama pemain yang berada di luar negeri. Pemain-pemain tersebut akan dipanggil bertahap untuk dilihat langsung bakat dan kualitasnya. Timnas Indonesia U20 menyongsong sederet agenda penting dalam setahun ke depan. Terdekat ada Piala AFF U19 2026 dan kualifikasi Piala Asia U20 2027. Rencananya Piala AFF U19 2026 bergulir pada pertengahan tahun depan, sekitar Mei, Juni, atau Juli. Sedangkan kualifikasi Piala Asia U20 2027 berlangsung sekitar September atau Oktober 2026. John Herdman hampir pasti jadi pelatih baru Timnas Indonesia. Namun kapan pria asal Inggris ini akan diumumkan PSSI? Pada Kamis, Exco PSSI menggelar rapat. Dalam rapat tersebut disepakati pelatih yang akan dipercaya menjadi nahkoda Timnas Indonesia adalah Herdman. Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang disebut akan mengumumkan langsung perekrutan mantan pelatih tim nasional Kanada tersebut. Hanya saja waktunya belum dipastikan. Endri Erawan, anggota Exco PSSI, menyebut pengumuman pelatih baru Timnas Indonesia akan diumumkan paling cepat akhir Desember 2025 atau paling lambat awal Januari 2026. Anggota Exco PSSI lainnya, Ahmad Riyad, juga tak bisa memberikan tanggal pasti. Ia hanya memberi isyarat pengumuman PSSI status pelatih baru Timnas Indonesia akan segera diumumkan. Desember biasanya memang menjadi waktu yang tepat untuk tanda tangan kontrak. Biasanya pula kontrak seorang pemain atau pelatih berakhir pula pada Desember. Sintayong misalnya diperkenalkan PSSI sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 28 Desember 2019. Patrick Kluivert juga bersedia jadi pelatih Timnas Indonesia pada Desember 2024. Namun tak menutup kemungkinan pula kontrak ditandatangani pada Januari. Kluivert misalnya resmi diumumkan PSSI sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Januari 2025. Lantas kapan John Herdman akan diumumkan sebagai pelatih Timnas Indonesia? Hingga kini belum ada tanda-tanda akan diumumkan PSSI pada Desember 2025. Hoki Caraka berhasil mencuri perhatian dengan gol salto yang dicetaknya saat Persita Tangerang mengalahkan Persik Kediri 3-0 pada pekan ke-15 Super League Minggu sore WIB. Hoki mencetak 2 dari 3 gol kemenangan Persita atas Persik. 1 gol lainnya dijaringkan oleh Eber Besa. Dari 2 gol yang dicetak, gol kedua ke gawang Persik spesial buat Hoki. Ini karena penggawa Timnas Indonesia U23 di SEA Games itu mencetak gol dengan cara yang sulit. Gol ini bermula dari umpan lambung ke kotak penalti yang dikirimkan pemain Persita, Raiko Rodriguez, ke rekan setimnya, Dejan Racic. Namun, bek tengah Persik, Lukau, dengan cekatan mengintersep umpan yang coba dieksekusi Racic di kotak penalti. Bola hasil intersep itu kemudian melambung tinggi di udara. Hoki yang juga berada di kotak penalti membuat keputusan cepat dengan melakukan tendangan salto. Bola yang ditendang oleh Hoki lebih dulu memantul ke tanah, lalu kemudian masuk ke gawang Persik tanpa mampu dibendung oleh kiper Leonardo Navaccio. Gol indah yang dicetak oleh Hoki disambut gembira oleh rekan setim dan supporter. Para pemain Persik bahkan langsung mengerubungi Hoki usai mencetak gol indah tersebut. 2 gol yang dicetak Hoki ke gawang Persik membuat dirinya sejauh ini telah mencetak 3 gol dan memberikan assist buat pendekar Cisadane, julukan Persita. Langkah awal Timnas Indonesia untuk menaklukkan Asia Tenggara akan segera ditentukan di Jakarta. Ibu kota secara resmi telah ditunjuk sebagai tuan rumah drawing atau pengundian fase grup Piala AFF 2026 yang akan digelar pada 15 Januari 2026 mendatang.
Momen ini menjadi sangat krusial bukan hanya untuk mengetahui siapa saja lawan yang akan dihadapi, tetapi juga karena menandai dimulainya sebuah era baru yang penuh harapan bagi skuad Garuda. Piala AFF 2026 akan menjadi panggung bagi nahkoda baru Timnas Indonesia yang saat ini sedang dalam proses seleksi akhir oleh PSSI. Beban dan ekspektasi besar langsing disematkan di pundaknya demi memutus kutukan spesialis runner-up dan membawa pulang trofi untuk pertama kalinya. Namun, sang pelatih baru tidak akan berjuang sendirian. Ia akan dimanjakan dengan sebuah kemewahan yang jarang didapat oleh para pendahulunya. Pergeseran jadwal turnamen ke 24 Juli sampai 26 Agustus 2026 adalah sebuah anugerah. Periode musim panas ini bertepatan dengan masa libur kompetisi di Eropa. Artinya, Timnas Indonesia berpeluang besar untuk tampil dengan kekuatan penuh, memanggil semua talenta terbaiknya yang merumput di luar negeri tanpa terhalang izin klub. Dengan modal pelatih baru yang berkualitas, dukungan penuh dari para pemain abroad, dan status sebagai salah satu tuan rumah drawing, optimisme publik bahwa tahun 2026 akan menjadi tahunnya Indonesia merajai Asia Tenggara kini membumbung tinggi. Teka-teki mengenai siapa suksesor kursi kepelatihan Tim Nasional Indonesia akhirnya terjawab. PSSI secara resmi menjatuhkan pilihan kepada John Herdman, pelatih kawakan asal Inggris yang sukses membawa Kanada ke panggung dunia untuk menukangi skuad Garuda mulai Januari 2026. Tidak hanya tim senior, Herdman mengemban misi besar dengan mandat ganda sebagai pelatih Timnas U23. Langkah ini diambil untuk memastikan mata rantai regenerasi pemain muda ke tim utama tetap terjaga. Penunjukan Herdman bukanlah keputusan instan. Direktur Teknik PSSI, Alexander Zuirs, sebelumnya telah mewawancarai dua kandidat kuat, John Herdman dan asisten manajer Liverpool Giovanni Van Bronckhorst. PSSI akhirnya memilih Herdman karena rekam jejaknya yang dianggap mewah dan paling sesuai dengan statuta PSSI 2025. Secara teknis, pemilihan Herdman dianggap sebagai langkah aman karena kemiripan taktiknya dengan mantan pelatih Indonesia Shin Tae-yong. PSSI dijadwalkan akan meresmikan status Herdman pekan depan setelah proses finalisasi kontrak terkait nilai, target, dan bonus rampung. Keputusan kolektif yang melibatkan 15 pengurus EXO, termasuk Ketua Umum Erick Thohir ini diharapkan menjadi awal era keemasan baru bagi prestasi sepak bola Indonesia di kancah. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes belak-belakan mengungkapkan keinginannya untuk mengajak Rizky Ridho bermain bersama di Eropa. Jay Itzes pun secara terbuka mengungkapkan kekagumannya terhadap sosok Rizky Ridho, rekan setimnya di skuad Garuda. Menurut Bang Jay, Rizky Ridho memiliki kualitas untuk berkarir di Eropa. Selain itu, Jay Itzes juga tak menutupi keinginannya untuk bermain bersama Ridho di Sassuolo, membentuk skema 3 back seperti yang sering mereka lakukan di Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan Jay Itzes dalam wawancara siaran langsung kanal YouTube Hanif Tamrin pada Minggu malam WIB. Dalam salah satu wawancaranya, Hanif Tamrin pun menanyakan Jay Itzes siapa pemain yang paling ia idamkan untuk bergabung di Sassuolo. Ia justru memilih Rizky Ridho menjadi salah satu pemain yang ingin dia ajang bermain di Eropa. Sebelumnya, Jay Itzes memang sempat mengungkapkan keinginannya membawa Rizky Ridho berkarir di Eropa. Ia pun menegaskan bahwa Ridho merupakan pemain yang sangat baik dan memiliki potensi yang besar. Jay Itzes mengaku penasaran bagaimana Rizky Ridho berkembang ke depannya ketika bisa bermain ke benua biru. Pelatih anyar Timnas U20 Indonesia, Nova Arianto, mengungkapkan terdapat 15 hingga 20 pemain diaspora yang berpotensi memperkuat skuad Garuda Nusantara. Nova menyatakan bahwa jumlah tersebut masih merupakan data mentah yang perlu dikurasi lebih dalam terkait latar belakang dan gaya bermain masing-masing pemain. Pria asal Semarang itu menegaskan akan melakukan seleksi secara mendalam dengan menonton video permainan para calon pemain untuk menyesuaikan dengan kriteria yang dibutuhkan timnas. Nova menjelaskan bahwa pihaknya akan berkomunikasi dengan Direktur Teknik PSSI, Alex Wiers, untuk mempersiapkan beberapa pemain diaspora yang akan dipanggil. Kesempatan untuk melihat kualitas pemain diaspora ini akan dimanfaatkan pada agenda FIFA Matchday yang akan berlangsung pada bulan Maret mendatang. Mantan pelatih Timnas U17 Indonesia itu juga memastikan akan ada penambahan nama-nama baru untuk pemain diaspora dalam skuad yang akan dibentuknya. Nova mengakui bahwa beberapa nama yang masuk ke dalam daftar pemain adalah berkat usulan dari Simon Tahamata selaku kepala pemandu bakat tim nasional. Ia mengaku belum banyak mengenal pemain-pemain diaspora tersebut, namun merasa bersyukur dengan kualitas pemain yang cukup baik.
Penambahan pemain diaspora ini diharapkan dapat memperkuat posisi Garuda Nusantara dalam menghadapi turnamen penting, seperti kualifikasi Piala Asia U20 2027.